Kelihatan? Sudah. Nah, ini nanti kalian ini ya. Nanti soalnya sama persis seperti ini, cuma beda apa? Beda angka ya. Ya persis itu bentuknya lah ya. Jumlahnya bukan 17, bukan 19. Untuk yang Eka nanti jumlahnya 15 ya. Jadi yang tidak saya tanyakan tuh yang ini nih. Yang nomor 3 itu nanti di kuis nggak muncul ya. Terus yang nomor 10 tidak muncul. Terus biar jumlahnya 15 ya. Nah lagi ya. Rahasia ya, rahasia. Yang ini kalian yang efisiensi nggak ditanyakan ya. Kemarin cutting kalian itu kalau nggak salah nggak ditanyakan, malah dijawab gitu ya. Yang nilai efisiensinya malah nggak dijawab. Jadi hati-hati dalam baca soal apa yang ditanyakan. Nah ini ceritanya begini. Ini ada kementerian ya. Kan kemarin kita latihan di 11-12 itu kan menghitung evaluasi kinerja anggaran level eselon 1. Nah, sekarang kita menghitung evaluasi kinerja anggaran nilainya untuk level Kementerian Lembaga. Nah, ini ceritanya begini skenarionya. Kalian kan kemarin PKL ya, sebagian besar PKL di KPPN sama di Kanwil. Nah, pertanyaan saya, jumlah KPPN di Dijen Perbendaharaan ada berapa? Ada yang tahu jumlah KPPN di Dijen Perbendaharaan? Jumlah Kanwil ada berapa di Dijen Perbendaharaan? Kalian nggak tahu, saya juga nggak tahu, nggak hafal, saking banyaknya. Nah, Dijen A, ini kan muncul Dijen A ya. Dijen A, ini saya anggap Dijen DJPB, Dijen Perbendaharaan. Ini udah muncul ya, slide ini ya, apa yang saya tayangkan. Nah, Dijen A, ini saya pakai baju putih tapi bawahannya pakai sarung. Kalian ada yang pakai sarung sama seperti saya? Tadi kan habis dari masjid ya. Di masjid pakai sarung. Nah, ini eselon satunya contohnya Dijen Perbendaharaan. Dijen Perbendaharaan satrinya berapa? Nah, banyak. Tadi KPPN itu 100 lebih. Kanwil itu 34 atau 33 ya? Kaltara sekarang ada kanwilnya. Kanwil sekitar 33, 34. Nah, jadi satkernya di Dijen Perbendaharaan itu ratusan, lebih dari 100. Nah, untuk menyederhanakan soal, maka satker di Dijen Perbendaharaan saya simplifikasi, saya sederhanakan, diasumsikan jumlahnya 2 satker. Ya, jumlahnya 2 satker. Aslinya itu satker di Dijen Perbendaharaan jumlahnya ratusan. Cuma kalau jumlahnya ratusan, kalian di sini berarti ada satker KPPN Jakarta 1, satker KPPN Jakarta 2, satker KPPN Jakarta 3, terus sampai KPPN di Jawa Tengah, KPPN di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali ya. Nah, itu jumlahnya ratusan. Coba kalau kalian menghitung satkernya sampai ratusan, waktunya kan nggak cukup ya. Sehingga saya simplifikasi, satkernya hanya ada 2. Jadi 2 satker ini mewakili KPPN dan Kanwil. Terus programnya, ini programnya di Dijen Perbendaharaan itu ada beberapa. Mungkin ada 2, mungkin ada 3 ya. Ini saya anggap Dijen Perbendaharaan programnya ada 2. Program itu ini ya, kan ada fungsi, subfungsi, program, terus kegiatan. Ini mengacu ke data RKKL di Bank.
yang ada di DIPA sama SPM. Nah, 2 program. Terus ini untuk DJPB. Nah, di sini yang 2 satker ini saya anggap satu satker itu katakanlah misalnya ya satker ABC. Satker ABC itu bisa di sini yang satker ABC ini bisa satker pusat. Terus satker DEF. Satker DEF itu bisa jadi nanti bisa jadi di sini satker KPPN atau Kanwil gitu. Jadi satker ABC itu mewakili katakanlah satker pusat, satker DEF itu satker daerah. Satker daerah itu berarti satker Kanwil atau KPPN. Atau dibalik ya, satker ABC itu satker Kanwil atau KPPN, satker daerah. Kalau satker DEF ini satker pusat. Jadi kemarin di latihan 12 dan latihan 11 ini satkernya saya balik ya. Yang pertama pusat, terus yang kedua yang di bawah ini pusatnya di bawah. Nah, kenapa saya tukar? Intinya untuk menginformasikan kalian. Kan ini ada 2 satker. Satu satker pertama ini sebenarnya katakanlah bisa 120 satker ya, 120 satker. Cuma ini saya simplifikasi menjadi 2 satker. Nah, satker ini satu anaknya program A, satu lagi satker ini anaknya program B. Jadi kalau di sini ada 120 satker, yang 2 program ini mengcover untuk 120 satker. Jadi bisa jadi satu program pertama ini di cover, dihandle oleh 20 satker, terus program yang kedua dihandle oleh 100 satker. Ya, dalam realitas seperti itu. Saya ulangi ya. Di sini program 1, program 2. Ada 2 program kan ya. Katakanlah program A sama program B. Yang program A itu dieksekusi oleh 100 satker. Yang program yang kedua, program B, katakanlah, itu dieksekusi oleh 20 satker. Satker pusat biasanya pasti lebih sedikit jumlahnya dibanding satker daerah. Satker pusat itu misalnya ini direktorat apa di Kanwil di 8 Banteng ya, direktorat A, direktorat B dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini kan ada 2 program. Program ini dia punya alokasi anggaran. Ini di sini di bawah ini ada alokasi anggaran yang besar ya. Nah, program 1 ini alokasi anggarannya kebaca enggak? Kebaca berapa? Ini saya yang paling akhir itu ini absen yang paling akhir. Saya lihat. Gerak-gerak apa saya cari di partisipan. Di partisipan itu yang paling bawah Cesta. Ada berapa nih program 1 uangnya Cesta? Almira. Paling bawah Almira, ini saya tanya Almira. Almira, ini program 1 baca nggak alokasi anggarannya berapa? Almira itu dulu pernah kelas sama saya nggak? Halo? Almira? Perasaan pernah dengar nama Almira dulu. Kayaknya pernah sekelas sama saya. Kalau nggak salah ya. Kebaca nih Almira, ini program 1 jumlahnya berapa? Almira nggak dengar mungkin. Atau sebelahnya Almira, di atasnya Almira itu Cesta ya, Cesta. Cesta kedengaran kebaca nggak ini program 1 alokasinya berapa? Kebaca suaranya ini juga nggak kedengaran Cesta. Nah, ini ada program 1
program 1 itu katakanlah milik 20 satker tadi ya, 21 satker. Jadi kalau di sini, kalau di atas ini kan ada 120 satker. Ini saya simplifikasi menjadi 2 satker. Jadi yang 20, yang program A katakanlah ada 20 satker pusat ya. Ini yang 20 satker itu anggarannya mengacu ke sini. Mengacu ke mana ya? Mengacu ke yang 20 miliar ini ya. 20 miliar 260 juta. Artinya program 1 ini, program A ini dieksekusi oleh 20 satker. Jadi mau tidak mau anggaran untuk 20 satker itu harus sama dengan alokasi di program A atau program 1. Di sini kan tertulis angka 20 miliar 260 juta. Nah, 20 miliar 260 juta ini didistribusikan kepada 20 satker. Nah, cuma kalau kita menghitung, kalian menghitung 20 satker itu kan kebanyakan. Jadi saya simplifikasi menjadi 2 satker. Nah, tadi kan ada 120 satker. Yang 20 itu mengeksekusi program A, jumlahnya 20 miliar. Nah, untuk yang 100 satker lainnya, dia mengeksekusi program yang B atau program 2. Jumlahnya 40 miliar 250. Jadi yang ingin saya sampaikan, jumlah program alokasi anggaran di program ini harus inline, harus sama dengan jumlah alokasi anggaran untuk satker yang menghandle di masing-masing program. Katakanlah program 1 dihandle oleh 20 satker. Maka kalau program pertama tadi, program 1 atau program A itu jumlahnya 20 miliar, maka uang 20 miliar itu harus didistribusikan ke 20 satker. Terus yang program kedua, uangnya 40 miliar. Maka uang 40 miliar itu harus didistribusikan ke 100 satker. Nah, itu prinsip yang harus kalian pegang. Sehingga ketika di sini yang output 4 kalian tanyakan, ya output 4 nih ya, output 4, di sini kan ditanyakan tuh. Nah, output 4 itu jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya adalah mengacu ke jumlah program 1 atau jumlah program 2. Nah, pertanyaan, nah untuk biar kalian bisa memikirkan ya, ini kira-kira satker ABC itu masuk ke program 1 atau program 2? Analisisnya gimana coba? Satker ABC itu masuk di program 1, satker ABC itu berarti mewakili 20 satker ya di sini. Jadi satker ABC mewakili 20 satker. Nah, satker ABC ini mewakili 20 satker, dia itu menghandle program 1 atau program 2? Ada yang bisa membantu? Nah, caranya gini. Kalian lihat di satker DEF. Satker DEF dia itu mewakili 100 satker ya, dianggap mewakili 100 satker. Jumlah anggarannya di sini berapa nih total nih? Kan di sini kalau yang ditanyakan itu kan anggaran, alokasi anggaran untuk output 4. Kalau yang satker DEF, alokasi anggarannya jumlahnya berapa nih dihitung kalian? Di sini jumlahnya 21 ditambah 16. Jumlahnya itu satker DEF, dia itu di sini alokasinya 40 miliar. Berarti satker DEF dia menghandle program 2. Nah, karena satker DEF dia itu mengeksekusi program kedua, dari mana taunya? Dari angka 40 miliar ini, 40 miliar 250. 40 miliar 250 itu angkanya harus sama dengan angka satker DEF. Jadi kalau satker DEF ini alokasi anggarannya nggak sama dengan yang di program ini, berarti yang bikin soal salah. Makanya yang bikin soal itu ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena
angkanya nggak boleh sembarang, angkanya harus konsisten. Makanya file di Excel itu saya bikin cross check, ini angkanya selisihnya sama enggak. Kalau ada selisihnya berarti soalnya salah. Nah, untuk program 1 dia dieksekusi oleh Satker ABC. Di sini program 1 jumlahnya 20.260. Sehingga untuk Satker ABC ini total alokasinya adalah 20.260. Nah, di sini kan output 1, output 2, output 3 kan sudah diketahui alokasinya. Berarti selisih untuk output 4 adalah 20.260 dikurangi 700 juta dikurangi 4,3 miliar dikurangi 12,25 miliar. Nah, angkanya dimasukkan di sini, blok di sini begitu ya. Sampai di sini bisa diterima? Ada pertanyaan? Oke ya, dilanjut. Nah, terus saya buat ini. Saya buat anggaran alokasi. Anggaran ini ada alokasi, ada realisasi. Kalau kita bisa anggaran, berarti ada pagunya. Pagunya itu berarti alokasinya sama realisasi. Kalau kita bicara kinerja output, capaian output, realisasi itu ditulis sebagai capaian ya. Realisasi output itu artinya capaian output. Nah, di sini hampir di sini anggaran realisasi. Nah, sama ya. Di sini realisasi jumlahnya berapa? Realisasi Satker ABC berarti Satker ABC tadi mewakili program 1 ya. Realisasi ABC di sini 679 output 2 sekian. Itu jumlahnya harus sama dengan realisasi yang ada di output realisasi anggaran program 20.105. 20.105 ini adalah realisasi untuk Satker yang diwakili oleh ABC. Ini harus sama. Kalau nggak sama, berarti yang bikin soal salah. Bagaimana caranya tahunya soal itu benar atau salah? Saya punya rumus tuh di Excel-nya. Kalau ada selisihnya itu bukan 0, berarti soalnya salah. Kalau selisihnya itu 00, nah itu berarti sudah nggak ada selisih. Artinya soalnya benar. Nah, pengecekan itu saya sertakan di file yang saya sharing kemarin. Nah, ini ya, jadi realisasi itu jumlahnya, realisasi untuk Satker ABC jumlahnya harus sama dengan di realisasi di program 1 atau program B, program A. Demikian juga untuk yang Satker DEF. Satker DEF ini realisasinya harus sama dengan realisasi yang ada di program 2 atau program B, yaitu 39 miliar sekian. Nah, jadi yang program 1 realisasinya 20 sekian, di program 2 realisasinya 39 sekian. Nah, artinya di sini kalau ada pertanyaan di sini ya, Satker DEF. Satker DEF ini ada pertanyaan nih, Januari berapa sih realisasinya? Nah, tinggal kalian jumlahkan saja Februari sampai Desember. Februari sampai Desember itu jumlahnya ada berapa? Nah, terus selisihnya, ini kan Satker DEF. Selisihnya itu kalian komparasikan dengan ini program 2. Kan tadi Satker ABC mewakili program 1, Satker DEF ini mewakili program 2, jumlahnya 39,9. Jadi ini 39,9 miliar tadi dikurangkan dengan jumlah realisasi di bulan Februari sampai Desember. Nanti selisihnya taruh di Januari. Nah, pertanyaan yang tanda merah, tanda pink 4, tanda pink 3, tanda tanya warna pink 3, ini saya munculkan supaya kalian mengerti filosofinya. Filosofinya apa? Filosofinya di sini Satker ABC atau Satker yang diwakili oleh Satker ABC, tadi kan asumsinya ada 20 Satker ya. Ini jumlah alokasi anggarannya
harus sama dengan alokasi yang ada di program 1. Terus satker yang diwakili oleh DEF, tadi asumsinya ada 100 satker, ini jumlah untuk seluruh satker alokasi anggarannya, dia harus sama dengan jumlah alokasi anggaran yang ada di program 2. Demikian juga untuk realisasinya. Sampai di sini bisa diterima, bisa dipahami? Atau penjelasan saya agak susah dicerna? Ini saya buat kalimatnya sederhana supaya mudah dicerna ya. Oke, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah terus begini, kemarin tuh saya di latihan 11-12 ini saya buat alokasi dan realisasi sama ya. Dalam kondisi normal itu tidak mungkin alokasi anggaran dengan realisasi itu uangnya sama. Yang gaji saja yang sudah pasti itu bisa sama, nggak sama ya, apalagi kalau yang proyek-proyek. Ya mungkin adalah ya yang 1-2 sama itu apa contohnya ya? Ya mungkin ada lah yang sama tapi jarang banget. Nah kemarin saya contohkan antara realisasi dan alokasi itu sama 100% realisasinya. Tapi yang saya ubah itu hanya volume volume capaian RVO-nya. Ini realisasi volume rincian output. Rincian output itu setingkat dengan subsatker lah ya. Kalau kalian dengar KRO, klasifikasi rincian output itu output. Jadi output punya anak namanya suboutput. Atau klasifikasi rincian output KRO punya anak namanya RO, rincian output. Contohnya klasifikasi output misalnya lulusan diploma keuangan. Lulusan diploma keuangan itu punya anak atau punya suboutput misalnya lulusan D3 KPN, lulusan D1 KPN, lulusan D4 KPN, lulusan D3 pajak, lulusan D1 pajak, begitu ya. Nah, sekarang kemarin itu yang saya samakan alokasi anggaran dengan realisasi anggaran. Terus yang saya ubah-ubah di sini realisasinya. Realisasinya itu saya ubah 80% di bawah target, 20% di bawah target, itu 80% ya. Terus saya ubah realisasinya 20% di atas target 120, ya, 120%. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalian itu mencermati ya. Kalian tolong cermati, seandainya realisasi anggaran itu sama dengan alokasi, walaupun ini contoh yang mustahil ya, ini saya asumsikan aja. Seandainya realisasi anggaran itu sama dengan alokasi anggaran, kalian itu harus berpikir, di sini dicermati. Kalau capaian output ya, RVRO itu lebih tepatnya sebetulnya capaian output, cuma di PMK-nya ditulis seperti ini. Kalau capaiannya itu 80%, implikasinya apa begitu. Terus kalau capaiannya 120%, itu implikasinya apa? Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak hanya sekedar angka-angka. Jadi ketika ada variasi soal yang saya sampaikan, pesan yang saya sampaikan secara tersirat, tadi yang pertama ya, ada satker 2 satker itu dalam kondisi nyata itu mungkin bisa ratusan, 120 satker. Nah, jadi dalam satu eselon 1 dia bisa punya ratusan satker. Nah, satker itu disimplifikasikan saya bikin 2 gitu. Terus pesan yang lain, tadi alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk seluruh satker harus sama dengan jumlah alokasi programnya. Untuk seluruh satker di ini ya, katakanlah di program yang bersangkutan, dia harus sama dengan jumlah alokasi anggaran dan realisasinya di program 1. Terus untuk satker DEF, tadi asumsinya ada 100 satker, dia harus sama alokasi anggaran dan realisasinya di program 2. Itu pesan yang kedua. Terus pesan yang ketiga, ini yang pesan yang kedua itu pakai tanda tanya ya.
pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan variasi soal tadi, ya ini terkait dengan capaian output 80% dan 20%, 80% dan 120%. Seandainya 80%, implikasinya seperti apa? Terus seandainya capaiannya 120%, implikasinya seperti apa? Nah, kalian amati tuh 80%, terus ketika di angka kinerjanya kalian amati. Terus ketika di 120%, kalian amati perubahannya angka di sini nih. Angka-angka di sini nih. Nah, angka-angka di sini kalian amati di sini. Nah, ketika outputnya itu diubah capaiannya menjadi 80 dan 120. Atau kan kemarin itu kan efisiensi itu kan dimulai rentangnya kan minus 20 sampai positif 20. Kalau misalkan, jadi misalkan begini, saya biasanya mudahnya ngasih contoh yang kangkung kalau di kelas saya. Di sini yang cewek itu yang muncul Sandra Dewi. Sandra. Oh, ada Tasya tadi, Tasya yang merekam. Nah, Tasya itu biasanya saya kasih contoh, kasih uang 10.000. Nah, 10.000 itu biasanya beli kangkung itu 5 ikat. Nah, kalau kangkungnya itu dapat 5 ikat, berarti uang 10.000 tadi, Tasya, dia capaiannya 100% ya, 100% karena target saya itu 10.000 dapat 5 ikat. Tapi kalau Tasya, saya kasih uang 10.000, terus ke tukang sayur dapat 6 ikat, berarti capaiannya Tasya adalah 120 karena 6/5 kan, 6 ikat kangkung dibagi 5 ikat kangkung itu kan 120. Jadi capaian kangkung, capaian kinerja Tasya, kinerjanya apa? Kinerjanya adalah kangkung gitu kan. Kangkung yang tadi dibeli tukang sayur. Outputnya adalah kangkung. Kinerjanya adalah kangkung. Kangkungnya dapatnya berapa? Saya ngasih uang 10.000, targetnya dapat 5 ikat, tetapi Tasya dapat 6 ikat. Berarti capaiannya 120%. Nah, kalau Tasya itu dapat 8 ikat. Nah, 8 ikat itu berarti 8/5. Berapa persen tuh? 8/5, 160%. Nah, kalau capaiannya 160% ya, 160%, berarti yang bikin targetnya salah. Ya, saya ulangi ya, pelan-pelan ini. Tasya, saya kasih target dapat 5 ikat dengan uang 10.000. Kalau Tasya itu dapat 8 ikat, itu yang salah kemungkinan ada 2. Ya, Tasyanya itu genit, merayu tukang sayur, ya, atau mungkin Tasyanya itu nakal, ngambil nyuri ya, dalam tanda petik ini contohnya, ngambil sembunyi-sembunyi 2 ikat kangkung. Nah, kemungkinan yang kedua, yang salah saya salah ngasih target. Harusnya kalau untuk 10.000 itu jangan 5, jangan ngasih target 5 ikat kangkung, tapi katakanlah 7 atau 6 ikat kangkung. Artinya di sini kalau saya sebagai biro perencanaan, saya berarti telah gagal dalam merencanakan target. Yang targetnya harusnya, karena Tasya dapat 8 ikat, targetnya jangan 5. Harusnya targetnya 6 atau 7. Nah, kenapa saya salah dalam memberikan target? Karena saya sebagai biro perencanaan tidak survei pasar nih. Harga pasaran kangkung 1 ikat berapa sih? Begitu. Nah, dalam dunia manajemen, toleransi antara capaian atau realisasi dengan targetnya itu plus minus 20%. Jadi kalau ada capaian tadi 160%, dianggap manajemen rencananya nggak bagus. Begitu ya. Itulah kenapa muncul angka 20%. Karena kalau perencanaannya tadi 10 ikat, terus capaiannya realisasinya itu 6 ikat, 8 ikat, berarti saya sebagai biro perencanaan tidak
tepat, tidak qualified dalam menentukan target kangkung. Jadi saya sebagai guru perserangan salah. Karena toleransi antara perbedaan deviasi antara realisasi atau capaian kangkung dengan target kangkung itu best practice-nya, international best practice-nya itu 20%. Itulah kenapa angka efisien itu targetnya positif 20 sampai negatif 20. Ceritanya seperti itu ya. Nah, angka minus 20 terus dikonversi menjadi angka 0. Terus angka positif 20 dikonversi menjadi angka 100 sehingga 0 minus 20 menjadi 0, positif 20 menjadi 100. Nah, rentang angka 0 sampai 100 itu dianggap menjadi nilai efisiensi. Itu yang ingin saya sampaikan ya, dengan variasi berbagai variasi soal ini. Nah, terus pesan berikutnya, ini kan tadi kita baru bicara Satker Dijen PB kan, Satker Dijen Perbendaharaan. Di Kementerian Keuangan, lagi batuk direkamnya. Di Kementerian Keuangan kan dijennya nggak hanya Dijen Perbendaharaan, ada Dijen Anggaran, ada Dijen Kekayaan Negara, ada Dijen Pajak, ada Dijen Bea Cukai. Nah, ini saya asumsikan satu KL ini ada 2 eselon 1, yaitu ini eselon 1 tadi aslinya apa ya, lupa nih. Nah, terus di bawah ini ada Dijen BPB, berarti yang di atas tadi AAA. Nah, ini diketahui Dijen lain, misalnya Dijen tadi kan Dijen AAA itu Dijen Perbendaharaan, ini Dijen Anggaran tempat saya dulu ya. Dijen AAA ini punya satker ya, satunya Dijen Anggaran, satu ada beberapa. Nah, ini DJA sebagai eselon 1, saya tulis hasilnya nih, nilai kinerja aspek implementasi itu yang ini nih, yang ini nih apa? Kan kalau normatifnya di sini kan DJPB dia punya 2 satker ya, punya 120 satker ya. Tadi disimplifikasi menjadi 2 satker. Terus Dijen Anggaran, anggaplah katakanlah punya 4 satker. Nah, di sini atau saya simplifikasi menjadi 2 satker. Coba kalian bayangkan seandainya di UAS nanti kalian menghitung eselon 1 Dijen Perbendaharaan punya 2 satker, terus saya tambah lagi yang eselon 1 yang lain DJA punya 2 satker, kalian menghitung yang sama. Artinya kalian menghitung dengan mekanisme yang sama, cuma satkernya beda. Kalau di sini di CPB satkernya ABC dan satker DEF, terus di Dijen Anggaran saya buat satkernya GHI JKL gitu kan misalnya. Nah, kalian akan habis waktunya untuk menghitung satker-satker yang ada di Dijen Perbendaharaan. Oleh karena itu, di Dijen Perbendaharaan kalian tidak saya minta untuk berapa menghitung efisien EK di level satker. Nah, ini saya permudah kalian itu saya kasih angka nih. Untuk yang ini ya, NKI itu berarti di sini ini nih. Nah, ini nomor 6. Di nomor 6 itu saya tulis di sini nih, 80,63. Terus capaian sasaran program itu nomor 7. Terus capaian output program itu nomor 8. Terus penyerapan anggaran tingkat eselon 1 itu nomor 9. Terus konsistensi nilai efisiensi tingkat eselon 1 itu nomor 11. Terus yang konsistensi tingkat eselon 1 itu nomor 12. Nah, ini nilai-nilai ini itu sudah saya sediakan. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak kehabisan waktu untuk menghitung EK di level eselon 1. Ya kan? Betapa baiknya dosen-dosen kalian gitu ya. Nah, terus kalian nanti akan mendapatkan yang Dijen Perbendaharaan, kalian akan mendapatkan
nilai kinerja anggaran eselon 1 untuk DJPB. Nah, angka-angka ini kalian nanti hitung berapa nilai kinerja anggaran, berapa capaian sasaran strategis KL-nya, sama nilai kinerja anggaran untuk DJPB, DJA, sama nanti digabung dengan KL-nya. Jadi untuk menghitung nilai kinerja tingkat KL di tingkat Kementerian Keuangan, berarti kalian harus menghitung capaian sasaran strategisnya, sama menghitung nilai kinerja anggaran eselon 1 untuk DJA. Nah, jadi itu. Nah, ini nanti yang muncul di kuis seperti ini soalnya. Soalnya dari 15. Di UAS ya munculnya seperti ini. Begitu. Nah, ini cerita untuk gambaran detail dari soal ini. Terus jawabannya ya Excel. Saya share di kalian Excelnya, mungkin jawabannya udah di share sama dosen yang lain. Sekarang saya share di sini. Tadi soal sekarang saya share Excelnya. Sebentar. Saya harus memastikan bahwa yang saya sharing adalah jawaban week 14 untuk praktek, bukan week 14 untuk kuis. Seandainya saya salah sharing, waduh, perlu ya, saya pastikan ini jawaban kuisnya di mana ya. Kalian maunya apa yang saya sharing? Jawaban kuis atau jawaban UAS? Nggak ada yang jawab. Ya udah, kalian ternyata sombong-sombong banget, udah dikasih kebaikan tiada tara, nggak mau. Mana ya? NK tingkat KL ini jawabannya. Atau yang, waduh, ada dua nih. Berarti untuk NK tingkat KL. Oh, ini yang tahun 2022. Ini NK tingkat KL. Ini jawaban kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak salah sharing. Ini ada jawaban kuis, ada jawaban UAS. Kalian kalau pengen tahu jawaban kuis sama ini ya ini aja, ambil komputer saya gitu kan. Pas saya lagi di kampus, lagi lengah, ambil aja komputer saya, tahu jawabannya. Bismillah, NKA tingkat KL jawaban. Muncul belum? Nah, ini ya. Kalian bisa download. Udah, oke. Untuk yang pertanyaan ini ada, untuk yang soal ini ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke Excel-nya? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya stop nih. Saya stop share, terus saya sharing yang Excel-nya. Saya sharing yang Excel-nya tadi yang mana ya? Bismillah. Yang muncul jangan yang kuis atau UAS. Nah, saya sharing. Waduh, ini kok ada dua ya? Monet, Nicholas tingkat satu tingkat. Kok ada? Oh, ini tadi yang ini. Yang buat ini yang salah. Udah muncul belum? Yang buatnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas soalnya. Tadi saya cerita gambaran besarnya. Nah, ini seperti biasa, saya mudahkan kalian untuk mengingat ya. Di sini kalau yang kolom ini, kolom G ini maksimal 120, yang kolom H ini maksimal 100. Supaya apa? Supaya kalian nanti aware. Ini kalau soalnya di sini kan nggak saya kasih validasi nih. Nggak saya kasih validasi. Di sini juga nggak saya kasih validasi. Jadi
harusnya di sini dikasih validasi. Seandainya if angkanya di atas 100%, maka dia langsung 100. Kalau angkanya di bawah 100%, dia nilainya silahkan berapa. Cuma kalau di sini saya kasih validasi, nanti kalian keenakan gitu kan, nggak mikir. Gitu kan. Jadi di sini sengaja saya nggak munculkan validasi, cuma saya kasih remaining aja di sini. Ini juga bisa nah terus ini kan ada pangkat 1/4 ya, pangkat 1/4 itu mengacu ke jumlah output. Nah tadi yang jawaban pertama, kalian harus tahu ini selisihnya nih ya. Jadi ini selisihnya 3 juta, 3 miliar 10 juta ini diambil dari selisih tadi. Diambil dari selisih ini 220 miliar 260 dengan selisih jumlah 743 12 250 gitu. Nah, ini jumlahnya uangnya sekian langsung. Terus di sini angka RPO realisasi dibagi target ya. Ini maksimal 120. Jadi kalian pastikan di sini nih, saya perbesar. Kalian pastikan di sini angkanya tidak boleh melebihi 120. Kalian di sini bisa ngasih validasi if gitu. If D6 per C6 itu lebih besar dari 100%, maka seperti apa? Kalau nggak sama, seperti apa? Tapi yang ngasih formula kalian, bukan saya. Itu untuk ini ya, CRO-nya, berarti ini udah ketahuan. CRO Satker, terus yang nomor 2-nya penyerapannya ini berarti harus tahu jumlah RPD D34 dibagi dengan C34 ini dibagi ini gitu ya, sehingga ketemunya penyerapan anggaran 99%. Terus yang efisiensi ini -4. Yang kalian perhatikan nih, tolong ini ya, ini selisihnya terus dibagi jumlah alokasi, ketemu minus. Terus kalau minus berarti dia akan di bawah 50 nanti nilai efisiensinya. Kalau 0 itu kan 50. Kalau minus di bawah 0 berarti nanti dia akan nilainya di sini efisiensinya di bawah 50. Itu untuk satker ABC. Yang satker DEF sama nih, hanya saja di sini saya buat efisiensinya dia positif. Sehingga kalau positif, dia nilai efisiensinya dia akan di atas 40. Nah, ini sudah saya kasih tanda efisiensi maksimal 20, minimal minus 20. Nilai efisiensi tertinggi 100, nilai terendah 0. Ya. Begitu. Jadi kalau di sini nanti kalau kalian nilai efisiensinya di sini, efisiensi ya, di sini ya. Efisiensi itu kan ini. Efisiensi di sini kalau nanti dia minus lebih di bawah minus 20 ya, atau minus 21, ini dibikin minusnya 20 ya, minimal. Jangan sampai minus 21 atau minus 22 untuk di sini. Terus untuk konsistensi ya samalah ya. Dari penjelasannya sudah saya sampaikan. Yang ini realisasi ini juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini file ini ya. File ini tadi yang saya sebut sebagai bukan file. Ini saya sebut tadi sebagai validasi. Sekarang saya coba nih ya. Saya coba di sini angkanya bukan 700 ini targetnya, alokasinya. Saya kasih 800 juta. Nah, kalau ini angkanya 800 juta, di sini muncul selisih sater A dengan sater ABC. Ini AA ya, selisih AA. Oh, selisih AA itu alokasi anggaran, sater ABC 620. Nah, karena apa? Karena di sini salah. Ini harusnya berapa tadi ya di sini ya? Aduh, lupa. Berapa tadi di sini? Oh, berarti di sini 700 ya.
100 ya. Terus realisasi, kalau di sininya saya tulis 600, maka di sini juga ada selisihnya nih. Nah, ini sebagai cross check begitu. Saya kembalikan. Berikutnya yang nomor 7, CSP, capaian sasaran program level eselon 1 nih ya, maksimal 100. Kalau presentasi yang di sini untuk indikator kinerja program, dia maksimal 120 nih. Kalian perhatikan angka-angka di sini nih. Maksimal di sini 120. Kalian bisa ini buat validasinya. Terus di sini juga bisa buat validasinya maksimal 100. Yang di sini pangkat 1/2, pangkat berapa, ini kalian perhatikan. Terus ini yang lainnya bisa tinggal dilihat aja. Nah, terus yang perlu saya sampaikan ini nih ya, anggaran per program. Tadi ada program 1, ada program 2. Program 1 targetnya 20 miliar, alokasi anggarannya 20 miliar 260, realisasinya 20 miliar 105. Tetapi program 1 ini, angka 20 miliar 260 ini tidak bisa dirinci untuk output program 1 berapa, output program 2 berapa. Kenapa? Karena di dokumen RKKL, angka output program 1, output program 2 itu nggak ada datanya. Output program 1, output program 2 ini adalah output di level eselon 1. Sementara yang ada di RKKL itu adalah output kegiatan di level satker. Ya. Di level kegiatan, di level satker. Sementara ini adalah output program di level program. Jadi misalkan di BPPK itu punya program ini peningkatan sumber daya, peningkatan SDM keuangan. Nah, outputnya tadi programnya peningkatan SDM keuangan. Terus outputnya di sini output terkait dengan peningkatan persentase peningkatan jam diklat ya. Jam diklat pegawai. Nah, di sini hanya ada targetnya berapa atau persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Nah, di sini yang ada adalah jumlah targetnya, tapi jumlah uangnya nggak ada. Karena uangnya itu disebar di output pada level satker. Misalnya lulusan D3 KPN, lulusan diklat kebendaraan, lulusan diklat pajak, lulusan diklat kepabianan, dan seterusnya. Nah, output tadi anggarannya tidak bisa disummarize, dikalkulasi ke level output program. Itu yang tidak saya sampaikan. Jadi di sini program 1 dia ada anggarannya, ada realisasinya, tetapi untuk output programnya, untuk output program dia tidak ada uangnya. Yang ada uangnya adalah output kegiatan atau output di level satker. Makanya kemarin kan saya gambarkan tuh untuk logic model, ada di level KL, ada level eselon 1, ada level kegiatan di level satker. Kalau output output menteri itu misalnya kalau programnya terwujudnya kesinambungan fiskal, outputnya misalnya deviasi perencanaan deviasi antara APBN dengan realisasinya. Nah, tetapi ketika deviasi itu ada targetnya, alokasi anggarannya itu tidak ada diinformasikan di RKKL. Karena di RKKL hanya ada output untuk level satker begitu ya. Nah, ini angka-angkanya nanti akan ketahuan nih output program level 1, nanti dia akan ketemu di sini nilai efisiensi eselon 1 nomor 11 sama terakhir di sini NKA eselon 1. Nah, NKA eselon 1 nilai kinerja anggaran eselon 1 ini rumusnya di sini nih.
Rumusnya adalah nilai kinerja implementasi rata-rata tingkat satker ditambah NKA MI, nilai kinerja anggaran untuk aspek manfaat dan implementasi, ini terus dibagi 2. Nah, terus pertanyaannya, kalau ada satker, ada eselon 1 Dirjen Anggaran, dia punya data seperti ini, maka kalian cari dulu di sini NKI untuk Dirjen Anggaran, dia itu angkanya di sini, ya, di sini. Terus NKA MI itu manfaat implementasi Dirjen Anggaran, angkanya ini. Terus NKA eselon 1 Dirjen Anggaran, ketemunya ini. Nah, angka inilah yang kalian padukan dengan Dirjen Perbendaharaan, sehingga ketemunya untuk NKA tingkat KL, angkanya diperoleh dari ini, dari NKA eselon 1 DJPB, terus ditambah NKA ini ya, ini rumusnya nih ya. Sebentar, ini rumusnya ya. Nah, rumusnya ini F13, bisa kalian lihat lah ya, F13, F113 itu ini nih. Capaian sasaran strategis ditambah F8 plus F102 dibagi 2, nanti jumlahnya dibagi 2. Jadi untuk mengetahui NKA tingkat KL, hal yang pertama dilakukan adalah mencari berapa capaian sasaran strategis. Nah, sasaran strategis KL di sini ada sasaran strategis KL itu berarti di sini outcome level KL. Ini namanya outcome level KL. Kalau yang ini sasaran program berarti ini outcome level eselon 1. Ini berarti outcome program ya di sini, outcome eselon 1, outcome level eselon 1. Nah, kalau yang ini berarti dia bawah ini ya, sasaran strategis, dia berarti outcome 1, outcome level menteri, begitu ya. Ini istilahnya dibedakan, jadi kadang-kadang kalian bisa bingung nih ya, dan bongkar mahasiswa. Sasaran strategis itu outcome level menteri, terus sasaran program itu outcome level eselon 1. Nah, nanti kalau sudah ketemu untuk capaian sasaran strategis level KL, terus disandingkan dengan nilai kinerja Dirjen Anggaran dan DJPB, ketemunya ini. Nah, inilah nanti yang akan muncul di kuis sama UAS, begitu. Udah 1 jam kita. Ini sampai di sini ada pertanyaan, bisa diterima penjelasan ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, nanti kesulitan kalian, tantangan lah ya. Tantangan kalian itu memindahkan dari PDF ke angka di sini, ya. Kan soalnya itu kan PDF, ya. Soalnya PDF. Boleh nggak sih soalnya dikasih Word gitu ya? Gak masalah sih ya. PDF atau Word. Di Word itu soalnya maksudnya begini. Kalian sudah pernah mencoba nggak? Angka ini di scan, terus hasil scan-nya di copy paste ke Excel. Bisa nggak biar cepat? Di scan, terus kalau scan kan bisa di copy nih. Di scan ke Word atau di Excel, terus di copy. Jadi misalkan ini nih. Angka ini, angka tadi saya stop. Saya share screen yang ini. Share screen yang buat. Nah, angka ini yang ini, angka-angka ini nih bisa nggak di scan? Terus ketika di scan, taruh di Excel. Nah, terus setelah taruh di Excel, dikopikan ke Excel yang formulanya tadi. Bisa nggak? Kalau itu bisa lebih cepat. Kalau nggak kan kalian di sini kan input satu-satu ya. Ini 700 juta, 4 miliar 300, itu kalian input satu-satu. Nah, itu kalian berpacu dengan waktu.
Tahun kemarin sih cutting kalian nggak masalah, bisa ya. Malah soalnya lebih banyak. Nah, ini sekarang kalian soalnya saya kurangi. Saya kurangi, mestinya lebih bisa lagi. Ini lagi ke Excel. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau mau ditanyakan lewat chat juga bisa. Ini yang muncul Excel atau yang Word? Word, Pak. Oh, berarti belum saya share lagi. Pertanyaan? Tidak ada. Tanya, Pak. Kalau tidak bisa close. Apa? Siapa? Siapa yang mau? Tadi Nggak ada. Alfian, Pak. Alfian, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Alfian. Maaf nanti apabila ada kesalahan, Pak. Terkait dengan konsistensi ini kan kalau di PMK 22 tahun 2021 dan di PPT itu kan ada 2 kolom gitu ya, Pak. Nah, kalau di Excel ini kan 1 kolom itu berarti yang dipakai tetap ini aja gitu ya, Pak, untuk mempermudah. Terima kasih. Saya lihat dulu. Yang maksud pertanyaan kamu tuh yang mana sih? Konsistensi. Konsistensi ini ya? Iya, Nah, Pak. kalian tuh konsistensi yang di PMK itu ini, apa yang satunya itu konsistensi pada bulan keberapa begitu. Ini yang saya tanyakan konsistensi di akhir bulan. Jadi ketika saya tanya konsistensi itu konsistensi yang sini. Kalau yang di PMK itu di sini. Jadi kalau ditanya nih, kan kalau Monef itu kan monitoringnya itu kan bisa per bulan, per bulan. Ini kan ceritanya nih, coba ceritanya kan soalnya begini. Saya stop share ya. Saya stop share, saya share yang Word. Yang Word yang ini. Ini tulis nih, pada tahun anggaran 2021, itu kan. Jadi ketika anggaran 2021 berarti kan udah lewat tuh. Karena anggarannya 2021, buat apa kita nanyain, buat apa kita memonitor sesuatu yang dilakukan pada bulan April, Mei, Juni, Juli. Kalau kita menanyakan hasil evaluasi di 2021, ini otomatis kita mengacu ke ini. Mengacu yang di Excel. Jadi yang PMK itu yang konsistensi itu yang satu lagi, kolom satu lagi di sini konsistensi untuk bulan Juli berapa, September berapa. Itu kalau misalkan yang evaluasi yang ini, evaluasi untuk tahun berjalan. Ini kan evaluasinya untuk ini, tahun 2021. Gitu Albian, kebayang nggak? Terbayang, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, gitu. Yang lain? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kalau nggak ada, berarti insya Allah menguasai ya. Nanti kalau ada mau nanya-nanya, silakan lihat di rekaman dari sambil saya batuk-batuk. Silakan selain Alfian, ada lagi? Kalau nggak ada, ya sudah. Selamat apa? Kalian berarti minggu tenang setelah kuis ya. Saya tolong ini ya, Amel, hari Jumat pagi di reminding, terus nanti saya Jumat pagi akan upload soalnya, soal Jumat kita ini ya, Jumat kita ada Bu Menteri ya, Jumat itu ada Bu Menteri tanggal 20, tanggal 29, kalian ke kampus enggak? Ini di Senatalis. Ada instruksi enggak? Ada, Itu Pak, ada ada ST-nya, Pak. ST-nya. Nah, itu kalian mungkin di protokol ya. Kenapa Kak Arisa? Ada yang ke kampus kemungkinan Pak, tapi emang ST-nya belum keluar. Ya udah nanti ketemu ini sama Bu Menteri untuk memeriahkan acaranya. Kalau nggak ada kalian nanti yang dengerin siapa kan sepi gitu kan. Iya. Paling ya di 4 sama yang tingkat 1 ya. Tingkat 1 500. Ya udah nanti kalian saya
hari Jumat pagi di reminding, nanti upload soal di LMS, terus kalian kerjakan Jumat, insya Allah jam 4 sore ya. Kalian minta waktu berapa menit kira-kira? Minta waktu berapa menit? Untuk mahasiswi, saya kasih waktu berapa ya? Kan tadi kemarin dikurangi 50 ya. Mahasiswi saya kasih waktu 50 menit ya. Terus mahasiswa saya kasih waktu berapa? 70 menit ya. Jadi mahasiswa saya kasih waktu lebih banyak. Kenapa? Biasanya mahasiswa lebih teliti. Makanya saya kasih 50. Mahasiswa biasanya suka nggak teliti. Saya kasih 70 menit. Atau dibalik. Mahasiswa 70, mahasiswa 50 gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selamat belajar, jaga kesehatan, ya. Yang sedang sakit, yang sedang kurang fit, semoga sembuh, ya, sembuh. Terus semoga kalian nanti bisa menjalani UAS dengan lancar, dengan hasil yang maksimal, dan semoga nanti semuanya lulus ya, kalian bisa wisuda di kampus. Terus untuk wisuda di kampus kalian nggak tahu ya, orang tua kalian datang ya, datang berarti kampus ramai. Jadi nanti mungkin lewat ini aja lah ya, karena dia wisuda. Oke, selamat beraktivitas. Semoga nanti UAS bisa maksimal. Yang belum makan silakan makan mie ya. Biasanya kan kalian makannya mie ya. Sarapan mie, siang mie, sore malam mie. Itulah mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, kalau makannya nggak mie ya kayaknya kalian bukan mahasiswa begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa WA ke saya atau lewat teman-teman di kelas 64 atau apa ya. Oke, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, semoga sukses di UAS, semoga semuanya lulus, semoga bisa mengikuti wisuda di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.